Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Keren banget lihat video Doktif di kantor DPR RI. Tuh, dokter tuh kayak begitu menjelaskannya. Bukan yang ngong ngong. Bukan yang amnesia. Contoh tuh, Doktif kalau ngomong, poinnya dapet. Dia berangkat ke sana, si Doktif tuh udah siap. Apa yang perlu diobrolin, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dibahas. Bukan dateng ngok. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Sela Sokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini, dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Dari uang pribadi Doktif sendiri, supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual. Gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner. Gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan, memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner. Sehingga ya mereka tetap menjual. Begitu. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari... Nah, nanti Bu, nanti pertanyaannya nanti. Oke. Cukup ya? Saya kira sudah cukup semuanya. Terima kasih. Elsong, oh Elsong. Tok. Lu kan nyinggung. Lu itu kan menyinggung anggota DPRI menyebutkan buzzers, ya. Kenapa? Lu minta buktinya kan? Sementara gerombolan sirkus saja diundang tidak datang. Bagaimana konsepnya itu? Memberikan bukti, ya kan, lu minta bukti tapi itu panutan-panutan lu itu pada gak datang. Kalau mereka datang, barulah dikasih semuanya bukti-buktinya. Seorang anggota DPRI gak mungkin ngasal ngomong tanpa ada bukti. Aduh, banyak belajar deh lu Elsong. Udah gagal nyelex, ya kan? So-soan bahas si anggota DPRI. Udah pergi lu, gak diajak lu di gedung Senayan. Sana-sana, main ke gedung lain. Saat rapat dengar pendapat kemarin oleh DPR di Komisi 6 bersama Doktif dan teman-temannya, ada celetus dari seseorang yang mengatakan seperti ini. Sudah ada laporan dari DRL kepada Doktif, sudah ada panggilankah? Jangan sampai menjadi NM yang kedua. Ucapnya seperti itu kurang lebih. Lalu Doktif pun menjawab dengan mengatakan bahwasanya benar sudah ada laporan dari DRL, dan hari ini di tanggal 12 Maret semestinya panggilan kepada Doktif, namun Doktif melampirkan surat penundaan seperti itu. Ini maksudnya kenapa mesti disinggung hal-hal seperti itu yang tadinya Doktif tidak perlu menjawab di dalam rapat itu, dan publik pun jadi tahu bahwasanya Doktif mendapatkan panggilan dari penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan di tanggal 12, jadi diundur seperti itu. Jadi netizen pun jadi tahu kayak gitu. Itu kan seharusnya netizen nggak perlu tahu gitu loh, bahwasanya Doktif mundur dari jadwal yang telah ditetapkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa mesti disinggung di dalam rapat begitu loh, maksud saya. Kenapa? Karena Doktif melaporkan SS gerombolan sirkus, terutama SS ya, SS Panda Arif Avanda
ya, yang sudah menyebut sebagai doktif pemeras. Ya. Jadi kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Seperti yang doktif bilang, semua akan terbukti dengan berjalannya waktu. Dan kalau yang namanya rapat dengar pendapat di DPR, guys, itu bukan ajang curhat. Betul. Ya, itu bukan ajang curhat. Itu adalah ajang ya, di mana nanti akan ada keputusan dari Komisi 6 dan kita ada keputusan, ada ketok palu. Jadi nanti doktif akan didampingi oleh BPKN ya. Terus banyak deh pokoknya guys. Jadi nanti keputusannya Mama Dede saya. Jadi keputusannya itu DPR Mama Dede. kalau kalian mau curhat ya, gerombolan sirkus kalau mau curhat tuh bukan di DPR aja. ya, bukan. Kalau mau curhat tuh di Mama Dede aja, atau curhat di medsos nggak kenapa-napa, tapi bukan di DPR ya. Giliran doktif bawa korbannya kamu nggak dateng nyari-nyari korbannya. Dan doktif diundang ya, bukan doktif meminta surat ke DPR untuk diundang, tidak ya. Beda kelas kita, beda kelas ya. Jadi akhirnya diketoklah keputusan yang nanti doktif akan share ke teman-teman ya. Untuk apa? Untuk membela konsumen, untuk membela masyarakat yang selama ini bertahun-tahun kalian udah ditipu. Berjuta-juta duit kalian udah diambil sama mereka ya. Jadi kalau saran doktif udah boykot aja deh ya, beli produk dari owner-owner skincare tukang flexing, udah nggak usah lagi gitu ya guys ya. Oke, kita tunggu ya guys ya BAP. Jadi doktif memberikan penjelasan, nanti juga bakalan ada saksi ya. Dan untuk kalian yang menuduh doktif pemeras, buktikan. Kalau enggak, kena deh kalian. Seru deh ya. Jadi sebenarnya semua itu adalah strategi dan kalian memakan semuanya. Terima kasih ya guys ya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti bagaimana kinerja dari Kepolisian Metro Jakarta Timur. Jadi hati-hati ya, kalau kalian mengetik di medsos, dokter nggak main-main. Dokter bakalan laporin. Jadi hati-hati ya. Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Kalian mulai. Kau yang mengakhiri ya. Oke guys ya, doktif duluan. Oke, apa? Dibilang waduh pengancaman apa? Pengancaman apa? Coba dong mau ngancam apa? Kalian yang memulai, kalian yang mengakhiri. Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan ya. Kalian yang menuduh doktif pemeras dan macam-macam, kalian yang membuktikan. Nah, jadi jangan cuma omon-omon doang. Oke? Selamat atas pertemuan para korban dan Komisi 6 anggota DPR kemarin yang sudah terlaksana dengan baik. Tapi dari persidangan kemarin itu, satu orang yang gue cari, kok si Kuyang kagak ada? Lah kan kerja di DPR, perwakilan rakyat, bukan perwakilan Nah ini sih, dari sini aja udah kelihatan. Seharusnya lo yang bekerja sebagai perwakilan rakyat itu tidak memihak salah satunya. Tidak memihak owner skincare, tidak memihak si reviewer, tapi lo memihak customer. Apa lo bilang, ya kalau ada yang merasa dirugikan, lapor. Nah sekarang ini udah lapor lo kagak ada. Malah asing menjembatani para owner ya kan, agar bisa masuk ke gedung DPR. Itu lo kerjaannya. Bukannya lo menjembatani para customer atau para korban ini bisa speak up ya di depan para halayak, di depan para pekerja-pekerja pemerintahan itu ya di gedung DPR itu. Seharusnya lo itu kerjaannya, Kuyang. Seharusnya lo datang sama gerombolan sirkus lo sekalian main hipnotisan. Tempat ini sebenarnya juga kami undang ya pimpinan ya, yang kita undang juga Sela Sokia juga. Hey, pada kemana kalian? Giliran diundang aja nggak datang. Dasar. Kalian tuh diundang ya, kalian diundang supaya kalian bisa menjelaskan produk kalian itu betul apa enggaknya. Kenapa kalian nggak datang? Karena nggak ada si artis-artis itu. Iya, di Komisi 6 ini. Waktu di Komisi 9 kan kenapa kalian gak undang itu para dokter itu sama konsumen? Jelas kalian. Kemarin muncung kalian di Komisi 9 bilang kalian kan korban. Sekarang kalian diundang ini. Ya udah, aturan kalian tuh semua itu datang, nyatakan, bilang sama orang itu semua bahwasanya betul-betul kalian jadi korban. Kalian tunjukkan. Kalian tunjukkan buktinya. Kalian tunjukkan bahwasanya memang betul kalian itu korban. Ini nggak ada satupun kalian yang datang. Kalian dengar itu ya, korban. Korban. Kalian dengar tuh sampai kapanpun kalian ditunggu ya. Kalian akan ditunggu ya, karena mereka itu semua rakyat Indonesia Raya kita ini butuh penjelasan.
Jangan kau menjelasin di belakang aja ya. Nggak ada tuh si Doktif, nggak ada tuh si Dokter Ika ya, nggak ada tuh para konsumen ya, reseller nggak ada. Beraninya kau sendiri ya. Coba tuh kau udah diundang tuh, kau bilang alasan kau bla 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 bla, nggak bisa datang. Oke, sampai orang tuh bilang apa? Ditunggu sampai kalian bisa, ditunggu. Pengecut juga ya. Udahlah, si para korban, si paling korban ya kan, datanglah kalau diundang. Nyatakan kalau diri kalian benar, kalau memang betul-betul kalian itu adalah korban. Mereka tuh bagus, mereka ngundang loh, mereka ngundang kalian loh, bukan kayak kalian. Ada nggak ngundang? Ada nggak? Nggak kan? Dasar, dah. Jangan lupa satu lagi, kalau misalnya nanti diundang lagi, kalian tuh terus tuh kalian datang, jangan lupa bawa bukti yang jelas, yang konkret, yang betul-betul deh pokoknya diterima sama seluruh Indonesia ya. Ingat, jangan lupa, jangan bawa yang rekaman gimana gitu ya, bawanya itu yang jelas kayak Doktif tuh, jelas buktinya. Terus ngomongnya dia tidak mencela-mencele, lempeng, kayak hidup yang nggak punya hutang. Oke, udah ya, bye. Ini saatnya Pak Hadi yang bicara ya. Dia bilang ownernya itu flexing, kita yang konsumen itu kena flex, bukan flexing. Astagfirullah, ini yang di sampingnya Mbak Nul, ya Allah, Masya Allah. Pokoknya semoga yang ada diundang ini sama DPR ini yang di Komisi 6, semoga mereka disehat-sehatkan selalu sama Doktif, Dokter Ika, Kak siapa ini yang Melanin Hero, Kak Vera. Pokoknya semua, pokoknya yang berjuang untuk memberantas skincare abal-abal ya. Jadi sempat juga saya chatan dulu ya sama Pak Gatot Hadi ini. Memang Mbak saya juga diingatkan sama anggota BPKN, suruh hati-hati ke musuh mafia modal besar. Sedangkan saya sendiri berjuang untuk membela para korban. Bayangkan Pak Gatot Hadi ini, Masya Allah ya. Bismillah Mbak. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga Bapak juga sehat-sehat selalu ya, sama siapa itu pengacaranya Dokter Oki, Sunan Kalijaga ya, Pak Sunan. Juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Buzzer, gugur kalian buzzer. Kalian pikir dengan adanya kalian itu, dengan perkataan kalian itu, ngehujat aku itu, aku bakal redup, aku bakal berhenti menyuarakan Nikmir. Gak bakal redup saya, gak bakal berhenti, aku tetap menyuarakan Nikita Mirzani. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA. Ayo lo SS, jantung aman. Jadi di sini ada Doktif, ada Dokter Ika, ada para influencer, ada para korban-korban skincare di belakangnya, ada BPKN juga di Komisi 6. Sebelum gue bahas tentang skincare, pasti kalian banyak nanya, kenapa mereka diundang di Komisi 6 Kak? Sedangkan kesehatan kan Komisi 9. Karena ini lebih fokusnya ke perlindungan konsumen guys. Jadi mereka itu mau merevisi undang-undang yang sudah ada. Lah kok berat sebelah itu rombongan si SS sama DRL kok nggak diundang juga? Yes, mereka diundang juga loh, tapi nggak dateng. Alasannya nggak ada yang tahu, Komisi 6 juga nggak tahu. Mereka belum ada menyampaikan surat apapun, alasan mereka itu nggak dateng. Dan di sini gue nonton tadi, Doktif itu langsung unboxing produk yang dia beli, langsung dibuka dari paketnya, dari salah satu produknya DRL yang harusnya udah ditarik sama izin edarnya oleh Badan POM. Tetap dijual bebas, tapi tanpa kemasan atau tanpa kotak yang masalah white tomato. Ternyata isinya sama aja, tetap diedarkan, nggak tahu alasannya apa. Terus Doktif juga membahas produknya si SS yang harusnya udah nggak boleh diedarkan lagi, tapi masih ada di reseller. Ya waktu itu pernah heboh main preman-premanan, labrak-melabrak itu, ingat nggak? Nah ini produknya dibawa nih. Apakah semua perskincarean di Indonesia ini bakal dibongkar karena udah ada undang-undang baru nanti atau revisi undang-undang yang lama? Dan apakah produk-produk ini juga bakal lebih ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib? Dan dengan adanya RDP pada hari ini, semoga harapan kita semua, dunia perskincarean Indonesia ini jangan
jangan ada lagi yang overclaim, jangan ada lagi yang menjual produk-produk berbahaya, harus sesuai dengan izin POM. Cuman SS sama DRL masih ditunggu nih oleh Komisi 6 nih, mau diundang lagi, kapan bisa hadirnya, biar semuanya itu bisa jelas di sini. Sekalian DRG juga dong undang Komisi 6 biar komplit gitu kan. Karena itu dalam forum ini saya mendesak pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap-menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Demikian pimpinan, saya mendapatkan ilmu banyak hari ini. Saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa. Dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Nah, Dokter sebagai seorang konsumen. Bentar pimpinan. Ya. Itu yang sudah di box itu kandungannya apa saja, Dokter? Di sini tertulis jelas L-glutathione reduce atau glutathione reduce 500 mg. Ini adalah produk yang sama dengan brand Glubio yang dijual di pasaran dengan harga 300.000. Jadi di produk ini tidak ada kandungan tomat putih. Bahas dan bertanya bagaimana regulasi saat ini dan pengawasan penggunaan istilah stem cell khususnya terkait klaim produk dan perawatan untuk melindungi konsumen. Tujuannya bukan untuk menghambat inovasi atau menjatuhkan usaha orang lain, tetapi untuk memastikan bahwa setiap klaim yang beredar memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak menyesatkan konsumen. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para anggota DPR sekalian, selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Dr. Bintang Sucahyo, spesialis ortopedi konsultan selaku pakar stem cell yang merupakan Ketua Rekayasa Jaringan dan Sel Terapi Indonesia untuk memberikan pendapat dan paparan beliau. Silakan Pak. Terima kasih Dr. Nanang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Nurdin Khalid dan para anggota yang mulia. Perkenalkan saya di dalam ini menyampaikan tentang kajian terhadap stem cell yang merupakan hal yang mungkin di dunia masyarakat Indonesia ini adalah sesuatu yang didewakan. Stem cell sendiri ingin saya sampaikan adalah terutama dalam kasus yang tentang skincare ini, kami ingin menyatakan bahwa stem cell itu tidak mungkin diberikan dalam bentuk krim. Karena apa? Karena stem cell itu adalah sebuah makhluk hidup, sebuah sel yang hidup. Jadi kalau ada yang mau mempergunakan stem cell, maka dia harus dalam kondisi hidup. Nah, kalau diberikan dalam topikal, pasti tidak memungkinkan. Nah, di dalam penjualan aset suatu produk, maka stem cell ini memberikan dampak terhadap adanya suatu profit yang bisa dijual dengan mahal. Termasuk adalah kita semua tahu bahwa di marketplace, kita telah tahu bahwa terjadi pembiaran produk-produk yang mengatasnamakan stem cell. Padahal stem cell sendiri itu tidak mungkin diberikan dalam bentuk kapsul, apalagi dalam bentuk kemasan-kemasan yang bebas ditaruh di ruang yang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, di sini bukan Dewan Perwakilan Rahma. Bukan Dewan Perwakilan Richard, bukan Dewan Perwakilan Reza. Di sini adalah rumah Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kita semua berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluhan kita selama ini. Oke guys ya, kita lihat apakah mereka bisa menjadi wadah aspirasi kita semua. Dokter mohon doa ya guys ya. Dokter akan menyampaikan semua kebenarannya dengan segala resiko fitnah yang luar biasa. Tapi dokter akan pasang badan buat kalian semua. Love you all. Kita lihat nanti, oke guys? Ini adalah tempat teraman guys. Jadi kalaupun mau unboxing nggak bakalan ada yang berlabrak, nggak bakalan. Ini tempat paling aman.
Nyebut nama juga nggak apa-apa. Akan melakukan unboxing guys. Kalau gitu kalian ajak teman-teman kalian ya. Follow. Oh iya benar. Follow. Tap-tap layar, share live, follow. Ya nanti kalian banyak kejutan. Banyak banget kejutannya guys. Banyak banget. Oh ada live-nya di DPR. Tagnya apa ya? YouTube ya? Di YouTube. DPR. Ya biasanya. Gue nggak habis pikir ya gimana orang-orang masih mendukung si dokter yang udah tahu-taunya salah gitu ya. Dan lu selalu bilang hasil labnya manipulatif. Itu artinya kerja BPOM menurut lu juga bisa dibayar gitu ya. Si Doktif menyuarakan adanya produk yang tidak baik atau berbahaya bahannya, itu hasil dari edaran si BPOM. Artinya ada hasil lab yang jelas dan legal, bukan manipulatif. Lu paham sampai sini? Dan lu juga selalu komen dan mendukung dokter itu dengan akun private. Come on, kalau mau bersuara itu akunnya dibuka gitu ya. Dan selalu pendukung si dokter itu bilang, oh kalian buzzer, dibayar sama Nikita Mirzani dan tim. Gue pertegas sampai hari ini, kan Nikita Mirzani dan timnya tidak pernah membayar kita. Tapi kita sebagai masyarakat yang sadar, punya akal, ingin selamat dari skincare yang bahannya tidak bagus gitu ya, bahan yang berbahaya. Makanya kita speak up, bukan karena Nikita Mirzani membayar kita. Lu paham sampai sini ya? Lu paham, lu pakai akal lu. Nih, nggak ada BPOM manipulatif atau mau dibayar dengan hasil lab. Ini maksud lu apa?